Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Deden Iftaul Hidayat di channel DMH Medical. Nah, seperti biasanya jadi kali ini kita akan membahas soal Sipen Maru Poltekkes tahun 2022 bagian yang keempat. Namun sebelumnya, saya ada informasi penting banget nih buat kalian semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal Sipen Maru atau Simama tahun 2022 yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout Sipen Maru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Wah, gila banget kan? Kalian hanya dengan membeli bukunya, kalian udah bisa bergabung grup, bisa konsultasi, dapat bimbingan juga, kemudian dapat kursus online. Kapan lagi gitu? Dengan hanya membeli satu buku, kalian mendapatkan bonus banyak seperti itu. Yo, buat kalian, silahkan pesan dari sekarang, klik link di deskripsi dan pesan di platform penjualan favorit kalian. Mau di Shopee, Tokopedia, mau di Bukalapak, silahkan. Harganya sangat terjangkau dan murah serta banyak bonusnya. Oke, kembali lagi pada intinya kembali lagi. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan soal asli Sipen Maru Poltekkes tahun 2022. Nah, di mana kali ini saya akan membahas soal biologi. Kenapa? Karena soal biologi ini adalah salah satu soal yang sangat penting dan penilaiannya itu sangat besar gitu. Karena kan kesehatan itu menyangkut pautnya lebih ke biologi. Jadi kalian usahakan gitu ketika mengerjakan soal Simama, kalian harus paham, harus bisa menyelesaikan soal biologi ini. Nah, di sini saya akan membahas beberapa soal biologi. Ini adalah soal yang pertama, di mana dijelaskan di sini ada urutan basa nitrogen mRNA hasil transkripsi menggunakan cetakan tunggal DNA komplement dari CATG-CATT adalah, wah, ini soalnya agak, mungkin kalau udah berpikir agak pusing gitu, kok banyak kode-kode yang sangat-sangat memusingkan gitu. Nah, di sini A jawabannya GUAC bisa dibaca, B-nya GTAC-GTAA, C-nya GTAGCUCC, D-nya CUAC-GUGG, dan E-nya CTA-CGTAA. Manakah jawaban yang paling benar? Nah, kalian di sini harus paham terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pembahasan teorinya. Nah, jadi kalian di sini harus paham terlebih dahulu mengenai transkripsi dalam ilmu biologi. Nah, jadi ketika pembentukan suatu protein atau pembentukan sintesis protein, itu ada yang namanya proses transkripsi. Jadi transkripsi ini merupakan tahap awal dari sintesis protein. Nah, dalam tubuh kalian ketika pembuatan protein, ketika pengolahan protein, itu ada yang namanya transkripsi. Nah, pada tahap transkripsi, ini kalian harus tahu dulu gitu teorinya. Karena kalau kalian belum tahu gitu secara dasar biologi yang sebelumnya, penjelasan ini pun akan kurang dipahami gitu, karena kalian harus paham terlebih dahulu apa itu DNA, apa itu RNA, mRNA, kemudian proses transkripsi, proses metabolisme itu kalian harus paham, dan proses genetik, ini di bab genetik gitu ya, kalian juga harus paham.
Nah, tapi kalau kalian udah membeli bukunya, kalian tenang aja gitu, karena kalian udah diberikan pembahasan teorinya, pembahasan soalnya, jadi kalian tinggal rajin-rajin gitu belajar mengikuti pembelajaran yang ada di kursusnya jika kalian udah membeli bukunya itu. Khususnya buat kalian yang dari SMK, dari IPS atau yang jurusan yang bukan IPA gitu, pasti kalian sangat kurang sekali informasi mengenai pembelajaran, khususnya mata pelajaran biologi dan mata pelajaran IPA lainnya. Nah, pada tahap ini terjadi pembentukan RNA dari salah satu rantai tunggal DNA komplement. Jadi pada tahap transkripsi ini ada pembentukan RNA dari salah satu rantai tunggal DNA komplement. Nah, sebenarnya dalam pembentukan RNA ini hanya terjadi pengubahan basa nitrogen timin. Nah, kalian harus tahu T itu ada namanya timin, urasil. Kemudian kalian juga harus paham di sini yang harus dicatat gitu ya. Dalam proses transkripsi ini ada perubahan basa nitrogen timin tandanya T, DNA menjadi urasil U, mRNA. Yang tadinya timin itu suatu DNA dan ditranskripsikan menjadi mRNA, berubah menjadi urasil mRNA. Nah, jika kalian udah tahu ini, ternyata ketika transkripsi DNA itu yang berubah itu hanya T menjadi U ketika transkripsi di awal sintesis protein ini. Sehingga kalian tidak perlu pusing gitu. Jadi tinggal mengganti saja, karena untuk cetakan tunggal DNA komplement jika mentranskripsi DNA sensei maka urutan mRNA akan sama dengan DNA komplement. Tinggal mengganti T dengan U saja, begitu. Jadi intinya tadi awalnya DNA komplementnya itu CAT, GCA dan TT, dan mRNA-nya itu menjadi CAU, GCA, UU. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Gimana? Paham bukan? Intinya kalian harus tahu dulu teorinya. Intinya kalian harus paham dulu setiap subbab yang sering keluar di si mama ini dan pahami teorinya, nanti juga kalian akan terbiasa. Dan kalau udah punya dasarnya, mengerjakan soal seperti ini akan sangat mudah. So, buat kalian supaya lebih paham lagi, pesan bukunya dari sekarang. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini lebih ke kontrasepsi ya. Nah, kalian juga harus paham karena kan kalian nanti akan jadi petugas kesehatan juga gitu. Nanti yang diujikan soalnya juga ya seperti ini juga. Nah, soalnya kontrasepsi permanen yang relatif aman bagi kesehatan dan dapat dilakukan pada organ reproduksi laki-laki adalah A. Tubektomi, B. Vasektomi, C. Testiktomi, D. Ovariotomi, E. Prostatiotomi. Jawabannya yang mana nih? Kalau ovario ya pastinya tidak dong, karena laki-laki kan tidak punya ovarium. Nah, di sini kontrasepsi permanen yang relatif aman bagi kesehatan dilakukan pada organ reproduksi laki-laki yang mana? Nah, kita pahami terlebih dahulu semuanya. Nah, berikut ini penjelasan tentang istilah yang terdapat pada opsi jawaban di atas. Nah, ada yang namanya tubektomi. Ini adalah pemotongan atau pengikatan saluran sel telur, tuba Fallopi, agar sel telur tidak mencapai rahim. Tubektomi merupakan metode kontrasepsi permanen bagi wanita, jadi bukan untuk laki-laki. Kemudian untuk vasektomi adalah pemotongan atau pengikatan saluran sperma atau vas deferens agar sperma tidak keluar bersama air mani. Vasektomi merupakan metode KB permanen untuk laki-laki. Jadi jawabannya yang mana nih menurut kalian jika udah tahu pembahasannya di sini? Kemudian yang ketiga ada testiktomi, adalah pengangkatan testis atau kantong sperma karena suatu penyakit, bukan metode kontrasepsi. Kemudian ada ovariotomi, pengangkatan ovarium
kantong sel telur karena suatu penyakit bukan metode kontrasepsi. Kemudian ada prostatectomy adalah pengangkatan kelenjar prostat karena suatu penyakit, bukan metode kontrasepsi juga. Jadi kontrasepsi KB permanen yang bisa dilakukan pada organ reproduksi laki-laki adalah vasektomi. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gimana kalau kalian udah paham, udah tahu teorinya, kalian tinggal checklist aja dan tinggal pilih jawabannya. Kalian tidak akan pusing gitu ya. Intinya pahami dasar teorinya, konsep teorinya, pola soalnya, pola pembelajarannya. Kalian harus paham itu. Nah, mungkin itu saja pembahasan soal kali ini mengenai soal biologi. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran buat kalian ya. Dan nanti jika kalian ingin tahu lebih dalam mengenai soal-soal si mama, kalian tinggal beli aja bukunya. Oke, saya Deden Miftahul Hidayat. Sampai jumpa kembali di pembahasan soal selanjutnya.